Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cu Asmaul Husna dengan NIM 2007-20034 dengan mata kuliah Pemproduksian Video dan Bahan Ajar Kimia Berbasis Web. Nah, adik-adikku sekalian, kita masih membahas tentang laju reaksi. Di minggu lalu kita sudah membahas apa itu pengertian laju reaksi, apa itu yang mempelajari tentang faktor-faktor laju reaksi, dan orde reaksi, dan sebagainya. Nah, hari ini adikku sekalian, kita ada dua menu yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada persamaan laju reaksi, dan yang kedua ada energi aktivasi. Di yang poin yang pertama kita akan membahas dulu apa itu pengertian laju reaksi. Nah, kita itu harus tahu dulu apa itu pengertian laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini memperlihatkan hubungan antara konsentrasi zat bereaksi atau reaktan dan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi ini adalah hasil dari tetapan laju reaksi dengan konsentrasi awal dan konsentrasi awal B yang dipangkatkan dengan orde tingkat reaksi atau AX dan orde tingkat reaksi. Sebagaimana rumus dari persamaan laju reaksi ini yaitu V sama dengan konsentrasi orde tingkat A dikali B pangkat Y. Dengan keterangan V sama dengan laju reaksi atau mol per liter. K sama dengan tetapan laju reaksi. A sama dengan konsentrasi awal zat A. B konsentrasi awal zat B. X sama dengan orde reaksi terhadap A. Y sama dengan orde reaksi terhadap B. Kita lihat contoh soal dari persamaan laju reaksi. Pada reaksi 2A ditambah B menghasilkan 2C. Didapat dari data laju reaksi yaitu sebagai berikut. Di sini ada terdapat dari nomor 1 sampai nomor 2. Ada orde terhadap A yaitu mol atau per liter, ada orde tingkat B mol per liter, ada waktu atau detik. Nah, di orde A yang tingkat A ini yaitu ada 0,01. Di B nilainya yaitu 0,3 dan waktunya adalah 16 detik. 2. Di orde tingkat A ada 0,02. Di orde tingkat B ada nilai 0,3 dan waktunya 8 detik. Dan nomor 3, orde tingkat A atau mol per liter ada nilai 0,01. Orde tingkat B ada 0,6 dan waktunya adalah 4 detik. Sekarang kita lihat penyelesaian dari contoh soal persamaan laju reaksi. Kita harus mencari dulu hasil percobaan orde reaksi A dengan percobaan 1 dan 2. Di mana T2 per T1 sama dengan konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N per konsentrasi A pangkat M dikali B pangkat N, di mana nilai T2 ini yaitu 8 diper dengan T1 sama dengan 16. Nilai dari konsentrasi A
A yaitu 0,01 dipangkatkan M dan dikali dengan konsentrasi B yaitu nilainya 0,3 pangkat N. Di konsentrasi A yang diperkan tadi yaitu nilainya 0,02 dipangkatkan N dikali dengan konsentrasi 0,3 pangkat N. Yang sudah kita cari yaitu yang 8 dibagi diper dengan 16 ini hasilnya yaitu 1/2 sama dengan 1/2 dipangkatkan M. Berarti nilai dari M yang dipangkatkan tadi yaitu nilainya adalah 1. 2. Di 2 ini selanjutnya kita cari dari orde B, orde reaksi B dengan percobaan 1 dan 3. Nah, di yang tadi kita kan sudah mencari percobaan 1 dan 2. Selanjutnya yang kita cari yaitu 1 dan 3. Kita lihat hasilnya sama atau tidak. Nah, di T3 sama dengan T1. Di percobaan yang tadi kan T2 diper dengan T1. Sekarang T3 per dengan T1 sama dengan K konsentrasi awal terhadap A dipangkatkan N dikali konsentrasi awal B dipangkatkan N diperkan konsentrasi A terhadap A dipangkatkan M dikali dengan B dipangkatkan N, di mana T3 ini nilainya adalah 4, sedangkan T1 yaitu nilainya 16. Jadi konsentrasi awal A dipangkatkan N ini nilainya adalah 0,01 dipangkatkan M dan dikali dengan konsentrasi awal B yaitu nilainya 0,3 dipangkatkan M. Jadi diperkan konsentrasi awal A dipangkatkan M ini nilainya 0,03 M dikali dengan konsentrasi awal B yaitu 0,6 dipangkatkan M. Dan saya sudah mencari dari nilai 4/16 ini hasilnya adalah 1/4. 1/4 ini sama dengan 1/2 dipangkatkan N, di mana nilai N ini adalah 2. Nah, di hasil percobaan 1 dan 2 ini kan yang diminta nilai M. Berarti nilai M yang di percobaan 1 dan 2 ini adalah nilainya 1. Sedangkan di percobaan 1 dan 3 yang diminta di sini adalah nilai N. Berarti nilai N di sini adalah 2. Berarti antara percobaan 1 dan 2 dan percobaan 1 dan 3 ini adalah nilainya berbeda. Sehingga persamaan laju reaksi berikut ini dapat kita simpulkan adalah R sama dengan konsentrasi awal terhadap A dikali dengan konsentrasi awal terhadap B dipangkatkan 2. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu energi aktivasi. Nah, adik-adikku sekalian, kita itu harus tahu dulu apa itu energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini adalah energi minimum yang harus ada pada sistem kimia untuk melangsungkan reaksi kimia. Energi ini diperkenalkan oleh saintis dari Swedia bernama Sven
Arrhenius pada tahun 1889. Energi ini juga dapat didefinisikan sebagai energi minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Energi suatu reaksi biasanya ditambahkan dengan EA atau energi aktivasi dalam satuan kilojoule per mol. Energi ini harus dapat dianggap sebagai penghalang potensial atau hambatan energi yang memisahkan energi potensial, reaktan dan produk dan reaksi. Untuk melangsungkan reaksi, setidaknya harus ada energi yang sama atau lebih dari energi aktivasi. Nah, energi aktivasi di sini dapat dianggap sebagai besarnya penghalang potensial. Kadang-kadang disebut penghalang energi yang memisahkan minimal dari energi potensial permukaan yang berkaitan dengan keadaan termodinamika awal dan akhirnya. Agar reaksi kimia dapat berlangsung pada laju yang masuk akal, suhu sistem harus cukup tinggi sehingga terdapat sejumlah molekul dengan energi translasi yang sama atau lebih besar dari energi aktivasi. Terkadang suatu reaksi kimia membutuhkan energi aktivasi yang teramat sangat besar. Maka dari itu dibutuhkan suatu katalis agar reaksi dapat berlangsung dengan pasokan energi yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, laju reaksi ini menurun seiring meningkatnya suhu. Hal ini menyebabkan adanya energi aktivasi negatif. Reaksi seperti ini disebutkan dengan reaksi tak berhalangan. Dalam kasus seperti ini, peningkatan suhu justru menyebabkan menurunnya kemungkinan tumbukan molekul satu sama lain. Nah, di sini ada grafik endoterm, di mana reaksi endoterm ini reaktannya ada di bawah. Kemudian dia akan menghasilkan energi dan membentuk yang namanya produk. Nah, seperti yang kita lihat di grafik ini kan, reaksi endoterm ini menyerap kalor. Di mana reaktannya lebih kecil daripada produknya. Nah, adik-adikku sekalian, kita bisa lihat di grafik ini ya. Nah, berbeda dengan reaksi eksoterm. Nah, reaktannya ada di atas. Nah, beda dengan reaksi endoterm. Ya. Dan pada reaksi endoterm yang tadi terjadi selisih antara reaktan dan puncak. Itu merupakan yang namanya energi aktivasi. Berbeda dengan reaksi eksoterm. Sedangkan pada termodinamika, selisih antara produk reaktan itu dinamakan adalah dengan delta H atau perubahan entalpi, dengan di mana nilainya adalah positif. Karena itu merupakan endoterm. Nah, berbeda dengan eksoterm.
Sedangkan pada reaksi eksoterm ini, jarak antara puncak dan reaktan itu merupakan energi aktivasi dan juga selisih antara produk dan reaktan. Itu dinamakan dengan perubahan entalpi dan di mana nilainya adalah negatif, berbeda dengan reaksi endoterm. Karena dia merupakan eksoterm. Nah, perlu diingat di sini juga bahwa makin rendah EA itu, maka makin cepat reaksi berlangsung. Di sini dapat kita simpulkan EA-nya adalah lebih kecil, yang dimana eksoterm dan endoterm ternyata lebih kecil eksoterm. Nah, antara reaksi eksoterm dengan endoterm, di sini yang lebih kecil adalah eksoterm. Maka reaksi eksoterm ini lebih cepat daripada reaksi endoterm. Kenapa kita bisa tahu? Nah, kenapa? Karena EA-nya untuk yang eksoterm itu lebih kecil dari endoterm. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa eksoterm lebih cepat daripada endoterm. Maka reaksi-reaksi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini itu lebih banyak reaksi eksoterm karena lebih cepat reaksinya daripada endoterm. Jadi, baik dalam reaksi endoterm ini adalah menyerap kalor, maupun eksoterm ini melepas kalor. Jadi, berbeda antara reaksi endoterm dan eksoterm. Reaksi endoterm ini adalah menyerap kalor, sedangkan eksoterm ini melepas kalor. Tetap butuh energi aktivasi. Nah, semakin rendah energi aktivasinya, maka semakin mudah reaksi dapat berlangsung. Jika partikel-partikel bertumbukan dengan energi yang lebih rendah dari energi aktivasi, maka tidak akan terjadi reaksi. Mereka akan kembali ke keadaan semula. Bayangkanlah energi aktivasi sebagai tembok dan reaktan. Dari reaksi. Hanya tumbukan yang memiliki energi sama atau lebih dari aktivasi energi yang dapat menghasilkan terjadinya reaksi. Di dalam reaksi kimia ini mencerai-beraikan ikatan kimia, dibutuhkan energi dan untuk membentuk ikatan-ikatan baru dilepaskan energi. Umumnya, ikatan-ikatan harus diceraikan sebelum ikatan-ikatan yang baru terbentuk. Maka, baik dalam reaksi endoterm maupun eksoterm, tetap dibutuhkan energi untuk mencerai-berai ikatan-ikatan kimia untuk memulai terjadinya suatu reaksi. Energi yang dibutuhkan inilah yang disebut sebagai energi aktivasi atau EA. Ketika tumbukan-tumbukan tersebut relatif lemah dan tidak cukup energi untuk memulai proses penceraian ikatan, hal ini mengakibatkan partikel-partikel tersebut tidak bereaksi. Hanya ini video pembelajaran dari saya.
tentang laju reaksi yang dimana yang sudah kita bahas, yaitu tentang pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada orde reaksi, energi aktivasi, persamaan laju reaksi, dan yang lain-lain. Cukup sekian dari saya hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.